Assalamualaikum, jumpa lagi. Banyak tutorial yang membahas perawatan Vespa, dari mulai mencuci, servis, atau melakukan pemanasan ya, di tiap hari. Untuk mencuci, pertama disiram dulu ya. Siram tidak perlu bertekanan tinggi, justru bahaya, terutama di daerah panel tombol-tombol dan di kunci. Lap yang terbaik adalah microfiber ya, yang tidak menggores karena tidak ada yang keras ya, halus, dan memiliki daya serap air juga yang tinggi. Jadi bagian bawah tadi sudah disentor ya. Nah, kalau yang bagian bawah itu harus tekanan ya, terutama di bawah yang menyeberangi air ya, apalagi di musim hujan. Nah, bagian atas ini yang banyak komentar ya, kalau terlalu basah lampu sen itu kadang seret ya. Terutama juga di kunci, banyak yang immobilizer-nya nggak terdeteksi, jadi nggak bisa dihidupin ya, walaupun kuncinya masuk. Oke, ini tahap pengeringan dengan microfiber. Nah, khusus di bagian kaki ini itu bisa digunakan yang lebih ini ya, saya gunakan kanebo karena ada genangan air di situ ya. Karetnya sudah saya lepas dan dicuci terpisah. Di bagian rem depan ini juga harus bersih, terutama di cakram untuk menghindari karat. Untungnya dia single shock ya, depannya jadi lebih mudah mengelap ban depan. Oke, beres, selesai. Selanjutnya adalah memanaskan motor. Jadi tidak hanya dipanaskan dalam kondisi diam, sebaiknya harus bergerak juga ya, karena ada beberapa komponen yang macet kalau nggak dipakai, seperti rem, kemudian beberapa seperti ada gear gitu ya, atau di itu yang untuk memutar roda itu harus digerakkan. Dan disinilah fungsinya keras bar, batang pelindung, kadang suka terbentur-bentur. Kemudian spionnya saya ganti kecil supaya mudah keluarnya, tidak nyangkut atau terbentur. Nah, di sebelah kanan itu juga ada Honda PCX yang siap dipanaskan juga. Oke, kita tes lampunya, kayaknya jauh ini. Oke. Nah, seperti ini adalah suaranya, suara Vespa Sprint. Bensin juga sebaiknya tidak diisi penuh ya, malah justru diisi sedikit aja, karena kalau kita ngisi sedikit ada kecenderungan untuk ke pom bensin. Nah, ke pom bensin itu juga bisa dipakai untuk memanaskan kendaraan. Nah, habis dipotong pohon jambu karena terlalu rimbun.
di sebelah kiri itu ada bengkel ya, dadakan, yang dulu pernah minta tolong potongin kontrak karena ketika ada crossbar ya nggak bisa panjangan ke batang yang untuk mur. Oke, kita keluar gerbang yang pertama ya, ada 2 gerbang. Pocket kamera juga ternyata kurang bagus nih ya, kualitas gambarnya kalah sama kamera jenis yang kayak GoPro dan merek-merek lainnya. Ya, terlalu ke bawah ini masangnya. Nah, sampai sini saja cukup. Kemudian melihat rumah yang dipesan ya, ternyata belum dibangun juga. Di sebelah kiri itu nanti rumah-rumah semua yang sedang direncanakan dibangun ya. Nama perumahannya Euphoria ISPI. Oke, kita masuk garasi motor. Garasi mobil di sebelah, terpisah jauh. Dan ini masuknya harus hati-hati nih. Makanya saya ganti spion yang kecil karena lebih mudah. Kemudian untuk menghindari benturan di pintu, ada batang crossbar yang lumayan melindungi bagian bokongnya yang bundar itu ya. Sarung jok warna beige sudah dipasang melindungi sarung jok bawaan yang sayang kalau dicakar push si kucing. Berikutnya adalah memasang sarung anti cakar kucing Real Madrid. Ini agak keras ya, kalau yang merah kemarin itu tembus ternyata cakaran kucingnya. Saya taruh di Honda PCX. Berikutnya adalah memanaskan PCX 150 yang zaman dulu, yang batangnya tanpa tutup itu. PCX 150 itu mesinnya masih ESP tapi udah pendingin cairan ya. Kompresinya lebih kecil, lebih rendah dibanding PCX 160 dan suaranya pasti lebih halus karena kompresinya rendah ya, 1/10 beberapa itu ya, di bawah PCX 160 yang kompresi tinggi, yang bensinnya itu harus kalau bisa pertamax turbo ya. Kalau ini pertamax masih bisa ya, tapi kalau pertalite kayaknya nggak bagus ya sekarang. Kelebihan Honda adalah starternya halus, makanya dia dipasang engine stop ya kalau beberapa detik lampu merah berhenti itu. Walaupun bisa juga dipasang dimatikan fasilitas itu. Dulu ini punya kakak, ketika diambil air pendinginnya habis, kemudian olinya nggak pernah diganti, airnya dirombak total. Yang uniknya adalah karena kompresinya rendah, sebenarnya ini nggak perlu cairan pendingin ya. Kalau 1/10 ini mirip dengan kompresinya Vespa ya, 1/10. Jadi walaupun air radiator habis, ini masih bisa jalan ya. Walaupun sempat overheat waktu saya pakai jauh, makanya langsung bengkel ganti total ya. Tapi karena Honda murah ya, tidak semahal Vespa. Problem geredek di CVT sepertinya bisa diselesaikan ketika servis kemarin ya.
Yang penting adalah nariknya jangan terlalu keras ya, santai aja. Untuk body karena Honda ya, plastik, kemudian catnya juga itu sepertinya tipis banget itu ya. Jadi kalau mau bagusnya harus dicat ulang gitu ya. Kalau bisa warna seperti yang terbaru itu, yang merah marun, bagus itu. Ini jalan yang saya lewati sehari-hari. Dan kembali lagi ke lokasi rumah yang mau dibangun. Seperti inilah ya, cukup sebentar, yang penting bergerak. Karena kalau bergerak itu rem depan, belakang, roda itu berputar semua. Jadi laporan ada yang macet remnya, gasnya, itu bisa dihindari. Oke, sekian sharing memanaskan dan mencuci motor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.